hati adalah raja, otak adalah panglima, anggota tubuh semuanya adalah prajuritnya. Kikio dalam sebuah istana, Bapak Ibu, siapa paling berpengaruh? Raja. Ketika raja berkeinginan, dia memberi instruksi itu kepada otaknya. Maka panglima memberikan instruksi kepada prajuritnya. Kerajuan tuannya, ambil tuan, berjalan ke kanan. Itu keinginan hati atau raja. Kalau raja busuk, maka prajuritnya akan busuk. Artinya kerajuan daerah. Tapi kalau rajanya baik bersih, maka insya Allah semua pekerjaan prajuritnya ikut bersih. Maka hati yang dipenuhi dengan tauhid melahirkan ketentraman, ketenangan di dalam kehidupan kita. Maka tidak ada persoalan yang berat, Bapak Ibu. Bahwa ada orang panik, banai di ibu, ya, stres ya nampak, bahkan tak jarang, maaf Bapak Ibu, sampai kepada menghabisi nyawanya sendiri. Itu dia ada, Bapak Ibu, pasti dia ada masalah. Oh ini aku tidak akan lapai dari masalah, betul. Al-Quran menjelaskan surah kedua 155. Sedikit ketakutan pada kan sakit ya Allah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf. Akan kami uji kami itu dengan sedikit ketakutan. Katiaknya dia ada Tuhan. Sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka Pak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar mudah diucapkan dengan lisan, tapi sabar bukan amalan lisan. Sama kayak ikhlas ya. Sabar itu bukan amalan lisan, tapi sabar itu adalah amalan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini menjelang waktu Isya insyaallah kita kembali mengingatkan bagian dari prinsip agama kita, ad-dinun nasihat. Agama ini adalah nasihat. Tidak ada niat dalam hati untuk mengajari Bapak Ibu. Karena dilempehkan pandangan Jawa, ditukikkan pandangan Nampia. Yang hadir ini orang-orang yang lebih pengalamannya dari Ambo sana. Tapi tidak ada kesempatan untuk kembali mengingatkan. Alhamdulillah kita bacakan beberapa firman Allah, mudah-mudahan mengingatkan dan menguatkan keimanan, ketauhidan, meningkatkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih rincinya, tema kajian kita di malam hari ini adalah pentingnya bertauhid dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid atau secara bahasa disebutkan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Iman itu memiliki 77 cabangnya. Pernah kita uraikan di sini 77 cabang keimanan. Maka puncak daripada keimanan itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hidup dengan kalimah ini, mati dengan kalimah ini, insya Allah surga akan menantinya dan menjadi tempat kembalinya. Bapak Ibu yang muliakan Allah, kalau kita lihat sejarah perjalanan para nabi dan rasul Allah, 134.000 nabi, maka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala 315 atau 313 rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Adonan punya pengikut, adonan tidak punya pengikut, Bapak Ibu. Patut itu banyaknya. Dan 313 atau 315 rasul itu membawa misi yang sama. Apa itu? Mengajarkan tauhid. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memiliki tauhid yang benar akan tampak jelas dalam perjalanan kehidupannya. Soalnya Pak Ibu, hidup itu tidak mudah. Banyak persoalan, banyak ujian yang terkadang mengganggu pikiran kita, yang terkadang mencabut ketenangan dari dalam hati kita, yang terkadang menghilangkan ketentraman di dalam batin kita. Muncul kegundah gulanaan, muncul kegelisahan.
Contoh misal, banyak di antara kita yang hidup tak pernah merasakan kedamaian. Pasawak kampungnya Bapak Ibu, bacilamu penganai. Ya, siang dak manantu, malam dak muah lalu, dak tantu arah Bapak Ibu. Lalu ada di antara kita yang telah berikhtiar memenuhi kebutuhan hidup, karena semua persoalan kehidupan ini bisa mencabut ketenangan kita. Namanya kalau bahasa kini nak mugah pahami, itulah yang disebut dengan persoalan atau masalah. Setiap awak punya masalah Pak Ibu, betul? Iya Pak Ibu. Ada di antara kita yang bermasalah keluarganya, ada di antara kita yang bermasalah anaknya, ada di antara kita yang mengalami masalah ekonomi atau kesulitan ekonomi. Labu pupuah bausahu, labu pupuah bakarajo, dak yo taubah taraf kehidupan ekonomi. Beko ujung-ujungnya disalahnya Allah jo. Lalatih deba sujud ko lambui la tempe sujud ma ada kayu warnanya kan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, nanti kita kaitkan bagaimana sesungguhnya peran tauhid dalam kehidupan kita. Kok persoalan umum Bapak Ibu? Ada di antara kita yang terlalu khawatir. Pertama, terlalu bergantung kepada ikhtiarnya untuk mendapatkan rezeki. Dan ada di antara kita yang terlalu khawatir terhadap perkara rezeki, sehingga panik utama. Ya, hilang ketenangan dari dalam hati. Yo mate kena masa awak berfikir ya dia betul. Allah memberi kita, menjadikan kita ulul albab, orang yang memiliki pikiran. Ditanya di Allah, afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berfikir? Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Wasawa'at, tidakkah kamu berudahnya? Ya, memang dituntut oleh Allah kita berfikir dan berakal. Bapak Ibu melihatkan Allah, tapi sebatas yang wajar kita fikirkan dalam kehidupan. Kok kadang raja Tuhan, kok raja Allah. Maka rajanya Tuhan Bapak Ibu memberi rezeki itu haknya Allah, tuh prerogatifnya Allah. Ya. Tugas awak hanya berikhtiar, mau usaha usahamu bisa samu tapi rezeki tidak samu ya. Contoh di pasar misalnya. Kosa baris lorong kau Pak Ibu sasamu manggalih bawang. Kualitasnya samu tampik mambi samu harago jual samu. Kikiro jual bali dalam sehari itu samu Pak Ibu. Tidak akan sama. Allah yaqdiru lima yasha wa yaqdiru lima yasha. Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Ada di antara kita yang berpikir bahwa rezeki yang kita terima karena ikhtiar kita, karena kepintaran kita, karena kehebatan kita, bukan, tapi karena Allah yang memudahkan kita. Ada yang terlalu khawatir, bahati biswa, papa jangan ke sekolah, papa jangan ke berkuliah, wa nak ka mendoa les ketik kabar alek, wa nak luang mau ketinggalan, dunia nak satu juo, ibadah saya tangguang ya, berdoa lah kadarnya. Ada orang awak nak inyola. Bapak Ibu, ini akan memunculkan sebuah ketidaktenangan di dalam hati kita. Lahir kegundah gulanaan, basuang ini galau perasaannya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita lihat peran tauhid dalam kehidupan kita. Nah, penting kita paham dulu Bapak Ibu, buat tauhid itu adalah bersandarnya seseorang kepada Allah, mengesahkan Allah, mengakui tidak ada ilah yang berhak disembah illallah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah yang berhak disembah illallah kecuali hanya Allah. Di Al-Qur'an surah Al-Ikhlas, ayat kau kan hafal betul semua kita nih Bapak Ibu ya. Bahkan menjadi ayat langganan salat nih kalau sunsugang misalnya kena capek sudah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan Muhammad bahwa Allah itu esa. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Kalau maknanya itu Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Maka kuliah kalau kita bergantung kepada pekerjaan, kuliah. Atau yang lagi banyak hari ini Pak Ibu, misalnya kekhawatiran orang dalam dunia kerja, misal ya, beberapa tahun terakhir ini wabil khusus, karena bojo guru Pak Ibu, jadi ini kan ada pengangkatan PNS lepas mas P3K kan,
P3K kok dibatasi waktu 5 tahunnya bi kontraknya. Kalau elok kerja lanjut ya, kok cinta di lapangannya Bapak Ibu ya. Regulasi sampai gini bagalau aja Bu dari pusatnya. Masalah pensiun panik ya, heboh. Wanda pensiun awak wanda, PNS pensiun P3K wanda kaju banyak lebih kok muncul. Ada yang lebih mengkhawatirkan lagi bagi dalam mamaciku Pak Ibu ya. Aku lampian bilo 5 tahun Pak. Alai kelanji bisa berarti kalai. Aku cameh-cameh bidu di bawah ya. Padahal kalau kita tanamkan tauhid yang benar, kan mudah membaliannya Pak Ibu. Membalian dan kita bekasi adalah sabalun menemo SK P3K mohon non. Lah kadanglah belasan tahun mohon. Lah bertahun-tahun hidup ianya. Sampai ya menemo SK cukup ya kebutuhan hidupnya. Seandainya kalau kita kaji tentang nilai tauhidnya, tanam mati kok dibuatnya ya. Atau bahkan orang-orang yang menyangkut pautkan mampiak kesempatan di dalam kesempitan madua-adua kadang-kadang bercampur ya sadumi Allah nenek ya antara kalau bahasa wae bercampur lama juga ini senaikan itu lama kelimi itu ya Bapak Ibu tak bisa dia memfilter dalam kehidupan ini mana hak awak, mana kuasa kita, mana urusan awak, mana urusan Allah. Urusan kita ikhtiar ya ikhtiar, usaha ya lawak. Oh kalau kata Allah, ketetapan rezekimu itu sampai di sini batasannya ya cukup. Kembalikan kepada Allah. Makanya orang yang bertauhid di samping ini adalah misi utama dari para nabi dan rasul, maka tauhid akan menghadirkan ketenangan. Jangan apa itu ide aku sama naik tidak membutuhkan kesenangan atau entah olah bahasanya kalau dia pilihan dari kita mana menjadi kebutuhan prioritas bagi jiwa manusia antara kesenangan dan ketenangan. Wah pastikan ketenangan, betul Pak Mas ya, ketenangan. Pasti wak bantu itu karena setiap kesenangan belum tentu menghadirkan ketenangan, tapi setiap ketenangan dipastikan melahirkan kesenangan. Kalau jiwalah tanam, batinlah tanam, pandangan elok sadaya Pak. Elok. Bahkan orang berpikiran tidak baik pun kepada kita bisa kita tanggapi dengan baik. Kalau jiwalah tanam. Tapi kalau jiwa bergelora ya tahu. Basi kuampe ya tahu. Ugang tanamnya hawa ada tanam nampak hati jiwa. Kenapa bisa? Tauhidnya ndak duduk Bapak ya. Imannya ndak kokoh. Satu yo salah nampaknya. Maka prinsip hidup orang yang rapuh nilai keimanannya akan nampaklah banyak nampak dari dunia aku Bapak Ibu nampu buahnya. Atau kalau kuliah pakai masuk dalam undang-undang dunia psikologi Pak Ibu, hati aku kira sama dengan magnet ya. Dewa pasti berani dengan. Maka kalau magnetnya elok, maka nanti tariknya dalam kehidupan kau elok saudara. Ditariklah hal-hal positif saudara. Tapi kalau di dalam kau buah, busuk, balumui, hitam, bakarak-karak, bakada-kada, betukak-tukak apa sawah, maka yang dia tarik itu yang buruk-buruk. Sehingga ketika muncul di hadapannya dua perkara cie elok cie buah, nanti respon dek kolbunya kau adalah buah karena sumber kau buah dalam. Makanya ada orang bijak mengatakan hati adalah raja, otak adalah panglima, anggota tubuh semuanya adalah prajuritnya. Kikio dalam sebuah istana Bapak Ibu siapa paling berpengaruh raja. Ketika raja berkeinginan dia memberi instruksi itu kepada otaknya. Maka panglima memberikan instruksi kepada prajuritnya. Kerajuan tuan, ambil tuan, berjalan ke kanan. Itu keinginan hati atau raja. Kalau raja busuk, maka prajuritnya akan busuk. Artinya kerajuan daerah. Tapi kalau rajanya baik bersih, maka insya Allah semua pekerjaan prajuritnya ikut bersih. Maka hati yang dipenuhi dengan tauhid melahirkan ketentraman, ketenangan di dalam kehidupan kita. Maka tidak ada persoalan yang berat Bapak Ibu. Bahwa ada orang panik banai juga ya.
stres ya nampak bahkan tak jarang, maaf Bapak Ibu, sampai kepada menghabisi nyawanya sendiri. Itu dia ada Bapak Ibu, pasti dia ada masalah. Oh ini aku akan lapai dari masalah, betul. Al-Quran menjelaskan surah kedua 155. Sedikit ketakutan pada kan sakit ya Allah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf, akan kami uji kami itu dengan sedikit ketakutan. Katiaknya dia ada Tuhan. Sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka Pak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar mudah diucapkan dengan lisan, tapi sabar bukan amalan lisan. Sama kayak ikhlas ya. Sabar itu bukan amalan lisan, tapi sabar itu adalah amalan hati. Hati yang ridho, pasrah menerima ketetapan Allah, itulah sabar. Ditaimui setiap ketetapan Allah, muncul rasa syukur. Semua berdampak dengan nilai yang satu, tauhid yang mengendalikan segalanya. Kalau tauhidnya mantap, ide tanam Bapak Ibu. Karena tauhid akan melahirkan ketentraman. Pas mantap itu, karena tidak bergantung kepada makhluk. Coba ide Bapak Ibu bergantung kepada makhluk. Mohon maaf misalnya, bergantung kepada pemilik kekuasaan. Hari ini misalnya, deking gini apuak gini jaminan kehidupan hidup ini terbatas, khayali. Semua ada berbatas waktunya. Ketika ada seseorang saatnya dilantik, ada seseorang menyerahkan jabatan. Ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita sakit. Ada kalanya kehidupan ini lapang, ada kalanya kehidupan ini terasa sempit. Maka kalau kita bergantung kepada makhluk taif, lemah tempat kita bergantung. Tapi kalau bergantung kepada Allah, tidak dona lemah rupanya. Pede wa ibiko diwayah. Kepercayaan diri itulah yang akan melahirkan tatmain qulub, ketenangan di dalam jiwa kita. Bahkan persoalan di dalam rumah tangga pun akan terlihat kecil, bukan malah sebaliknya. Kalau bergantung kepada pekerjaan, bergantung kepada ekonomi, dinafikan Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari kepada Allah, banyak akan muncul kasusnya Bapak Ibu ya. Dagi hidup susah, gini ubah hidupnya menjadi senang, ada indah ninyo ya mencari pasangannya lain. Kasusnya kan di Jawa Timur ya, di Timur SK Monor selama Timur SK dia Ibu nengok berita kan 73 orang. Di Timur SK P3K ya kepadilan agama dicarain lagi muncul juga Bapak. Bapak dicarain lagi papannya jaganya. Padahal ketika ditelusuri Pak Ibu, waktu kuliah lagi menguliahan. Diantar jemput, lah selesai kuliah sampai honor. Diantar di ojek lo dek laki nantar jemput tahu-tahu dapat rezeki. Temu SK. Iya kan ke pengadilan agama. Mengapa pengadilan agama mencarain laki? La haula wala quwata. Maka bersyukurlah Pak nan bini ndak menemu SK kan. Aduh lo ada nemu ini carain lo. Tapi kalau tauhidnya benar, nya kan bisa mencari ke belakang Bapak Ibu. Kanunya banyak dampak kau saja Pak Ibu, tauhid kau saja berdampak kepada semua sisi kehidupan kita. Apakah hubungan dengan Allah itu pasti itu, hubungan dengan manusia berpengaruh deh. Makanya Bapak Ibu melakukan Allah. Poin pertama yang kita sampaikan malam hari ini secara garis singkatnya saja Pak Ibu, tauhid misi utama dakwahnya para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul mulai dari rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang manduduan kau tidak mudah Pak Ibu. Tengok sejarah perjalanan Nabi. 3 balik tahun di kota Makkah, 2 nanti dakwahnya. Cie tauhid, yang kedua akhlak. Walamu itu Bapak Ibu ya. Awak ceramah ugang wajah ugang wak bina orang misalnya sapakan 2 pekan, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Payah mana uta tutui ya tiegonya. Baru 2 tahun. Nabi 13 tahun di kota Mekah, 2 saja didakwahkan. Tauhid cie, akhlak cie. 2 tu nya Pak Ibu. Bala moy 3 balik tahun. Tak sabar tak apa Ibu. Setelah itu barulah berhijrah. Hijrah pertama ke Yasrib misalnya, hijrah pertama ke kota Taif.
Anda boga mengenai orang. Melihat Nabi dilempari Rasulullah, ya, berhenti di masjidku itu, masjid siku itu, ya, sampai sekarang masih ada. Kemudian lanjut dakwah ke Madinah. Madinah 10 tahun, 23 tahun dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah. Dulu membayangkan Pak Ibu, Jazirah Arab Mekah Madinah, yuk padang pasirnya kan, tapi uang kudo-kudo kalau di filmnya. Kira payu ke Pak Mas ya, pegunungan ini saja ini, ya, gunung-gunung batu ya saja. Makkah Madinah 300 kilo lebih berjalan kaki Rasulullah melanjutkan risalah dakwahnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 8 hari ngabikan waktu. Bapak Ibu, jadi tidak mudah menyampaikan risalah Islam. Nabi itu sampai banyak sahabat yang gugur, yang syahid di medan pertempuran demi tegaknya syiar agama ini dalam kehidupan kita. Untuk apa? Menyebarluaskan misi tauhid ini, Bapak Ibu. Mengajak manusia menyembah satu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tauhid itu adalah misi utama dari para nabi dan rasul. Nah, kedua, tauhid itu menjadi landasan atau syarat utama ditarimanya amal ibadah kita. Madalilnya Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min. Siapa saja di antara kamu kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan yang mengarajokan amal saleh. Amal salehko, amal nanelo Pak Ibu, ya. Amal nanelo ko dalam perkara agama disebut dengan ibadah. Ibadah kedua ada yang ibadah mahdah, ada gairu mahdah. Selagi itu perkara nanelo kita karajokan dengan dilandasi keimanan baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman, kata Allah, falanuhyanahu hayatan thayyibah, Allah memberikan kehidupan yang baik kepadanya, walanajziyannahum ajran biahsani ma kanu ya'malun, lalu Allah akan memberikan balasan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang telah dia kerjakan di atas dunia. Artinya, nak laki-laki, nak manusia mengerjakan amal saleh wa huwa mu'min dalam keadaan beriman, maka syaratnya beriman. Itu kan nampak dah gini, dunia awak kan dunia gadget gini Bapak Ibu, ya. Banyak video-video motivasi yang dimunculkan oleh orang-orang kafir misalnya, ya elok apa? Menolong orang, ya. Kemudian membantu, berinfak, bersedekah. Adakah pahalanya bagi mereka? Kata Allah, tidak ada pahala bagi mereka. Itulah pantiapnya iman Pak Ibu. Selalu anggap dia bersedekah, ada pahalanya. Nak bersedekah 100 miliar rempak, membangun masjid lain, ada pahalanya? Tidak ada pahalanya. Mana dalilnya? Al-Quran surah ke-25 Al-Furqan di ayat yang terakhir 77. Kamu tidak akan diindahkan kecuali dengan keimanan, tapi dengan ibadah. Tapi bagaimana kamu beribadah kepada Allah sementara kamu menyekutukan Allah? Jadi tidak ada nilainya. Kalau kita Bapak Ibu orang beriman, meyakini satu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, jangan beramal baniya iyo baru. Dalam hadisnya dijelaskan, tuliskan untuknya satu kebajikan. Balakai doa Tuhan Allah, ya. Tuliskan untuknya satu kebajikan. Kalau nyokarajokan kece Allah, tulis untuknya 10 kebajikan. Itu mau untuknya jadi orang yang beriman. Kau buat setik, nampak juga tidur Pak Ibu. Asalkan di dalam ada iman. Bahkan dari beberapa riwayat kita baca, kok ditakdirkan juga besok masuk neraka, peluang kasarukunan jaga. Ya, masuk anda tuh karena di dalam hati ada iman. Maka iman menjadi landasan diterima atau tidaknya amalan seseorang. Artinya, kalau beriman insya Allah sekecil apapun. Azazalah menyebutkan misalnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik akan kita lihat balasan kebaikannya. Artinya ada balasannya. Nah, buruk pun mata itu juga. Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman surah ke-55 dalam Al-Quran, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Artinya, maka kalau apa elok Bapak Ibu, insyaallah nan elok lo nak tiba kau. Tapi kalau acuk nan buat kau kerajukan, maka sifatnya tanam tuai Bapak Ibu. Di dalam mukadimah tafsirnya Ibnu Katsir dijelaskan, ketika kamu menanam padi, rumput akan tumbuh. Ketika kamu menanam rumput, maka padi tidak akan pernah
tumbuh. Maknanya ketika waklah babu elok yakin dan percayalah nak buat kau kampi aja katipu aja. Saya elok ada di dunia aku Bapak Ibu tidak akan semua orang menyukai kita. Ya, nalah elok era. Jangan awak manusia biasa. Siapa manusia terbaik? Ini yang di bulan ini lahirnya nih. Wafatnya juga di bulan ini Rabiul Awal. Nabi Muhammad. Saya elok ugam. Sukakah orang semuanya? Tidak suka. Wong gak kampi Quraisy diajuk nengok Nabi Muhammad dikajak haja ini fitnah ini dibunuh kan. Apalagi kita yang penuh dengan kekhilafan dan kelemahan. Yang kini ni digo Pak Ibu kadang dicacai benar juga dintai-tai benar kelemahan wala. Lala berjuang ya kepada hal kebajikan dintai nak buat rewa. Nak buat nanti akan muncul ke permukaan. Inilah kehidupan. Kalau ikuti banana bantu tu Pak Ibu, tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah, tauhid yang benar, acok guyah itu juga. Ya, bahasa orang kini oleng kapalnya kapten. Ya, ada makar lah. Lama mimpi kata pi begitu kan. Kenapa? Karena tauhid ini yang akan menjadi nahkoda kita dalam kehidupan. Bahkan amal-amal yang kita kerjakan akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dilandasi dengan keimanan yang benar. Lalu ketika tauhid ini akan membentuk kepribadian kita, ya. Orang semakin elok imannya Bapak Ibu, ini berdampak pada kepribadian. Kepribadian yang kita maksud adalah akhlak. Maka iman yang benar akan menuntun seseorang pada akhlak yang benar. Akhlak ini kepada siapa? Satu kepada Allah, dua kepada sesama manusia, dan ketiga kepada alam semesta. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah? Kagajukan segala suruh, antikan segala tagah. Artinya apa itu? Ini yang mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajo. Berusaha semaksimal mungkin mengerajukan. Mana dilarang, mana ditagah oleh Allah, berikhtiar kita untuk meninggalkannya. Itulah akhlak kepada Allah. Atau dalam konsep sederhana disebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Buah dari ketaatan itu menjadi takwa. Di sanalah kemuliaan hidup kita di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Kenapa bisa? Karena didorong oleh tauhid yang benar, keyakinan yang mantap. Bahkan dulu pernah kita jelaskan bahwa tauhid itu seharusnya menjadi pola pendidikan dasar di dalam kehidupan rumah tangga kita. Lihat bagaimana Yakub berwasiat kepada anaknya ketika ajal hampir menjemputnya. Ya bunayya ma ta'buduna min ba'di, duhai anakku, nanti setelah kepergianku apa yang akan kamu sembah? Maukah kamu menyembah Tuhan yang satu? Nah, ini yang dia wasiatkan Bapak Ibu. Ya. Lihat bagaimana Luqmanul Hakim memberikan pengajaran bahwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Apa yang paling utama ditanamkan oleh Luqman adalah nilai akidah. Yakub khawatir setelah dia wafat anak-anaknya tidak mau menyembah Allah. Ditanya benar. Ya, Bapak Ibu, kita apa yang kita khawatirkan? Orang tua hari ini misalnya, adakah tauhid itu yang kita khawatirkan? Tidak jarang gini basubuk begitu Pak Ibu. Kau contoh untuk anak-anak muda misalnya Pak, ya. Beberapa orang datang ke tempat kita. Waktu itu kira-kira usianya tingkat SLTA, laki-laki gagah Pak Ibu. Dibawa oleh kawan-kawannya didampingi sekitar sampai orang. Dibawa ke rumah. Bantu laku suilah. Juga gagah, ya. Lalu ditanya, apa nak persoalannya? Tolong Pak Ustaz, kawan kami mah. Pak Ago, cerita punya cerita kita gali, ditengok di bagian tangannya pola penuh dengan sayatan. Ya. Pak kok disai-sai tangannya, basuran kini frustasi. Mau coba menelusuri digali, kiranya apa penyebabnya Pak Ibu? Putus cinta. Allahu Akbar. Ya. Jadi ibu telusuran itu penasaran Pak, bahwa lamoy daki juga mau. Ya, sehingga bantu tuana wa, tu sapian. Nah, Pak kok sampai bantu tuana? Ugam banyak, jadi mohon maaf banyak apa pisah juga. Kadanglah 80 tahun ini bahasa rumah tangga, apa pisah juga jadinya. Ya, ketetapan takdir dalam kehidupannya misalnya, lagi aman-aman, si dia yang diganti, dia cepetnya kan.
Aku bagalan mu basamu juga daki nyawa kan. Akhirnya itu Pak Ibu, kiranya daki 3 bulan. Allahu Akbar. Kononlah 3 tahun, 3 bulan dia tuh modelera. Pasal bantai ikonya di dia namanya basuran diputih ane wa ustaznya. Allahu Akbar. Itu apa aneh basuran kini pacar berurang diputih ini ada pacarnya di saya kan tidak sedikit kasus yang seperti itu Bapak Ibu. Itulah ya don sampai putih juga nanti ya saya banyak Bapak Ibu. Mungkin puluhan ada bekas sayatan sih kan. Tapi alih-alihnya mungkin padiak lo sore mungkin kan dia agak lo kakak dia Tapi yang menjadi perhatian kita Bapak Ibu anan karena itu tauhid Bapak Ibu. Kuat dan di dalam kuat iman itu dan digaduh kalau hati diliputi dengan tauhid bersandar kepada Allah dunia aku kecil saudara Bapak Ibu kecil semuanya teramalkan oleh kita pesan Rasulullah dunia bagaikan sekeping sayap lalat anak kawa epoh mana ada di dunia apa nak kawa panian mana di dunia toh juga bukan milik kita dunia hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala kok sampai segitunya mabuk wa diwene paniang wa diwene tapi tangi mengajai wa cucukan palu manci-manci ikan yang wabiah badannya karena perkara dunia. Lihat bagaimana kesungguhan kita terhadap kampung akhirat yang nyatu-nyatu akan kita temu sadonya Pak Ibu lai baselengah yang manusia kadang dijonjong makatue sumbayang misalnya ya Pak Ateh alun sempat Pak lainnya alun sempat padahal itu yang akan menyelamatkannya. Tapi kalau untuk dunia, tidak ada kesempatan dicari kesempatan yang ada. Gitu manusia Bapak Ibu. Bapak Ibu melihatkan Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid akan membentuk kepribadian kita, sehingga muncullah akhlakul karimah. Akhlakul karimah akan memberikan dampak kehidupan yang baik untuk pribadi kita dan orang lain. Awakku kan ini penuh penilaian Bapak Ibu. Kita dinilai dan orang lain awak menilai. Apa yang menjadi penilaian? Akhlak itu tadi. Kalau basugan kini karakternya namanya. Oh kok sian moko sanang wak dengan ego. Elok. Baka eloknya nyo mudah senyum, dah amoh nyo berang, nyo sukolo baragia, sukolo mentraktir awak. Misalnya bentuk tu je kan. Ate lo sanang wak bakawan gue. Asal tipu ke magiru momo oleh tahu sanang orang. Itu bagian dari akhlak. Ajo sianu ni mandeh wak bakawan do. Baaro nya kan yang munculnya kasar besarnya. Datangnya kawan dengan awak kan di dua kasarnya. Di dalam gue lo sebenarnya bila bawa bentuk tu je kan. Bapak Ibu sama jo gue. Pak, analoginya, kok kalau wak buka, wak tuangan aja, kok kan bening di dalam Pak. Wak tuangan Pak, keluarnya pasti bening. Tapi kalau di dalamnya kawah, kopi di dalamnya, wak tuangannya, kikiro lagi bening keluar. Nah, kopi lo keluar. Kalau dalam teh susu lo keluar. Kalau di dalamnya hitam, Coca-Cola apa selalu macamnya lah, hitam lo keluar. Kalau teh lo keluar. Begitulah cerminan kepribadian kita. Kalau malah latih ya keluar, mengecek wak tersinggung bang, mengecek wak sakit hati orang, atau perlu wak introspeksi diri, takut menjauh juga dari wak. Ndak bisa kini dipakai lagu awak di dua, yo bentuk kau kasar dalam elok, maka mungkin. Yo kalau elok di dalam kau elok keluar, lambui lo keluar, ndak mau menyakiti orang. Di mana sumbernya hati tahu bahwa lisan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap perkataan yang keluar tidak pernah hilang Bapak Ibu. Dalam beberapa literatur kita baca, cie ucapan wak keluar itu mengitari alam semesta. Ajolah kan banyak pepatah mengatakan kalau lah sakit hati orang, kalau luko hati orang di lisan awak, kamu mau be ke dicari. Tapi kalau luko di pisau, luko di tangan awak bajai gai banyak be Bapak Ibu. Tapi kalau luko dek lisan nampak juga nak mengicik mah sakit ya tiwa kan dia tak tahu kan. Tak karena dia tak tahu. Kamu hilang tak bisa. Kalau hati sudah terluka. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, kendalikan kehidupan kita dengan dimensi iman. Tauhid lah yang akan memperbaiki kualitas kehidupan kita. Kalau tauhidnya dua, mantap tauhidnya, bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akhlak kita juga akan mencerminkan kebaikan demi kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Terakhir, mari sama-sama kita perbaiki terus. Kalau bahasa umumnya iman. Iman aku naik turun ya. Sebagai penutup hadis Rasulullah, deknya naik turun, jaga frekuensinya. Kecik Nabi, jadi di iman aku bizikri la ilaha illallah, jadi di iman aku bi tilawatil Quran, jadi di iman aku bi salatil jamaah. Perbaharui iman kamu dengan banyak berzikir la ilaha illallah, perbaharui iman kamu dengan banyak membaca Al-Quran, perbaharui iman kamu dengan mendatangi salat berjamaah. Semoga Allah teguhkan keimanan kita, hidup dalam keadaan beriman, mati pun dalam keadaan beriman, dibangkitkan dalam keadaan beriman, dimasukkan ke dalam surga pun dalam keadaan beriman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.